Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya water sign, Cancer, Pisces, dan Scorpio. Pesan semesta buat kamu ya. Jadi ini kita coba lihat energi dari semesta buat kamu seperti apa ya. Water sign, Cancer, Pisces, dan Scorpio di bulan Agustus ini ya gitu. Kita coba lihat pesannya apa ya. Pesan semesta buat kamu Cancer, pesan semesta buat kamu Pisces, pesan semesta buat kamu Scorpio, pesan semesta buat water sign Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Pesan semesta buat kamu. Oke, ada Queen of Pentacles. Wheel of Fortune, Three of Wands, the Tower, Page of Pentacles. Ya, oke. The Moon, Queen of Pentacles. Oh, tidak kelihatan. Oke. Ya. Pesan semesta buat kamu yang berzodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces water sign. Oke. Queen of Pentacles. Oke. Jadi kamu mungkin akhir-akhir ini merasa bahwa diri kamu sendiri tidak ada yang ngebantu. Semua kamu lakukan sendiri dan kamu sepertinya mungkin berusaha bahwa ya tidak ada yang bisa aku gantungkan selain pada diriku sendiri. Jadi tidak ada yang bisa kamu tidak bisa bergantung kepada orang lain ya selain diri kamu sendiri. Yang bisa kamu andalkan ya diri kamu sendiri itu. Tapi yakinlah bahwa jika kamu benar-benar merasa seperti itu, merasa sendiri, merasa tidak punya siapa-siapa, dan merasa bahwa segala sesuatunya kamu perjuangkan sendiri, yakinlah bahwa ada Tuhan yang selalu memberi kita kesehatan, selalu memberi kita kekuatan, selalu memberi kita nafas. Setiap hari kita masih bisa hidup, masih bisa makan setiap hari gitu. Itu yang seharusnya kita syukuri ya di bulan Agustus ini gitu. Meskipun dalam perjalanannya terasa berat, meskipun dalam perjalanannya ini tidak mudah gitu, tapi ini adalah bagian dari proses diri kita untuk menjadi dewasa. Ini adalah bagian dari proses yang disediakan semesta supaya kita ini bisa lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Di sini ada The Tower ya, Wheel of Fortune gitu. Yakinlah bahwa segala sesuatunya memang mungkin terasa berat di awal, tapi kalau kamu udah mulai dan udah kayak banyak bersyukur atas segala hal yang kamu dapatkan setiap harinya, atas segala hal yang kamu miliki saat ini gitu, aku rasa Tuhan pasti akan kasih kamu reward. Tuhan pasti akan kasih kamu hadiah gitu. Ada Wheel of Fortune. Apa yang kamu manifestasikan, apa yang benar-benar ingin kamu kerjakan, ingin kamu capai ya gitu, pasti kok akan kesampaian. Itu sih gitu. Jadi aku rasa di sini segala sesuatunya, even itu berat, pasti akan ada
selalu kebaikan di dalamnya, pasti akan ada selalu hikmah di dalamnya gitu. Jadi apa yang kita lalui beberapa bulan ini mungkin di tahun 2023 dan itu sangat berat bagi kita, the three of wands di sini ya gitu. Jadi mungkin kita tidak stabil dalam finansial, tidak stabil dalam emosi, kesehatan mental dan pekerjaan, karir gitu. Kita memang harus benar-benar berusaha keras untuk merubah itu ya gitu. Karena kembali lagi di awal kita sendiri maybe ya di sini, dan ya kita memang nggak bisa bergantung kepada orang lain meskipun itu juga keluarga kita gitu. Yang bisa kita andalkan ya diri kita sendiri. The Tower, mungkin kita benar-benar harus habis-habisan nih berusaha berubah, berusaha memperbaiki diri dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu. Karena kita tahu bahwa kesuksesan masa depan itu tergantung dari setiap jam kita beraktivitas gitu. Tergantung dari seberapa effort kita gitu. Jika kita pengen mendapatkan 10 poin ya, maka kita pun harus bisa berusaha senilai 10 poin itu juga ya. Jika kita hanya melakukan usaha itu hanya 1 poin, jangan sama sekali ekspektasi kamu akan mendapat 10 poin, karena which is ini akan sangat sulit dan bahkan mungkin gagal gitu. Kenapa sih orang Page of Pentacles? Dan aku rasa mungkin kamu akan naik kepada stage yang oke jika The Tower ini benar-benar kamu usahakan. Jika perubahan ini benar-benar kamu ambil, tantangan ini benar-benar kamu perjuangkan, aku rasa kamu akan naik kok ke level yang lebih oke dari sekarang gitu. Karena apa tadi aku ngomong ya, agak lupa. Karena segala sesuatunya memang sometimes kita nggak bisa atur sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Atau bahkan sama sekali sebenarnya kita tuh nggak ngatur apa-apa, kita flow aja gitu, kita ngalir aja gitu. Which is ini mungkin ada beberapa hal di dalam diri kita yang sebenarnya itu tidak disukai oleh jiwa kita gitu. Jadi ada the moon di sini ya. Jadi relate banget apa yang aku sampaikan di sini ya. Ada the moon dari Queen of Cups. The moon, seberapa bisa sih kita melihat ke dalam diri kita? Ini tuh seberapa bisa? Seberapa dalam kita kenal diri kita? Seberapa kita tahu apa yang benar-benar jiwa kita inginkan gitu. Kalau kita tahu semua itu, kita akan bisa bersikap, berperilaku sebagaimana mestinya ya gitu. Jadi kita mungkin akan bisa hidup pada kondisi-kondisi yang sesuai dengan diri kita, yang sesuai dengan jiwa kita gitu. Apapun itu, maybe tentang pekerjaan, maybe tentang bagaimana kita merespon segala sesuatu, bagaimana kita mengambil mencari solusi, mengambil ya segala macam yang kaitannya, mengambil keputusan yang itu kaitannya dengan hidup kita ke depannya gitu. Jadi pesan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, pesan semesta di bulan Agustus ini yaitu tadi, kita yakinlah bahwa ada Tuhan, ada energi semesta yang luar biasa yang bakal ngebantu kita jika kita fokus terhadap apa yang kita inginkan, fokus terhadap apa yang kita manifestasikan. Kesuksesan tentu bisa ya gitu, tapi mungkin ya ini dulu harus ada The Tower. Kamu mungkin harus melakukan banyak hal, harus benar-benar struggle, harus benar-benar mencari peluang. Tapi aku rasa segala sesuatunya di sini itu atas skema yang di atas gitu ya gitu. The Moon dan Queen of Cups ini semuanya tergantung bagaimana kamu melihat diri kamu, bagaimana kamu melihat diri kamu seutuhnya gitu. Jadi kalau kamu udah bisa lihat kamu nih, kamu misal aku nggak bisa banget kalau kerja kantor, ya udah kamu harus tinggal cari cara atau harus cari tahu
bakat kamu apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu happy, apa yang benar-benar kamu cintai, dan lakukan itu ya gitu. Lakukan itu setiap harinya. Lakukan apapun yang benar-benar kamu pengen sebagai identitas diri kamu. Jadi semisal kamu jadi guru atau dosen, ya udah setiap harinya memang kamu mungkin harus punya banyak knowledge. Jadi harus banyak punya literasi, harus baca banyak literasi gitu. Kalau kamu ingin menjadi pebisnis, iya harus research market, harus sering ketemu orang, cari network dan lain sebagainya gitu ya gitu. Aku rasa memang akan ada kenaikan level ya gitu, cepat atau lambat kamu akan naik level, entah itu satu level atau ada beberapa, ini semuanya tergantung dari diri kamu ya, entah satu level dulu kemudian 2, atau beberapa orang langsung dalam sekejap langsung 3 level ya bonus ya, kita nggak tahu ya. Lagi-lagi aku bilang, jika kita pengen 10 poin, usaha kita ya harus 10 poin ya. Kalau kita berekspek dapat 10 nih tapi usaha kita 1, iya jangan nanti sambat, apa ya bahasa Indonesia sambat, jangan nanti kita tuh mengeluh gitu ya. Kita mengeluh, semakin kita mengeluh itu membuat vibrasi kita tuh low, dan kalau vibrasi kita low, kita tuh akan kesusahan attract keberlimpahan, attract rezeki gitu. Jadi kita harus demun di sini juga, dan Queen of Cups di sini kita harus memposisikan atau membuat kondisi kita itu tetap enjoy, nyaman, damai, tentram, happy gitu. Happy di sini bukan selalu kita senang ya atau gembira ya. Happy tentu mungkin sometimes ada kayak sedih dan lain sebagainya. Itu bagian kita harus pakai hal tersebut menjadi bagian dari kontemplasi diri, refleksi diri, yang nantinya itu menjadi bagian dari evaluasi diri kita untuk diri kita tuh bagaimana bersikap, berperilaku, berhabit ya, untuk growing ya gitu. Jadi pertumbuhan kita harus punya mindset growing ya, grow mindset, jangan sampai fix mindset ya. Jadi ini sih di sini secara general kita harus punya pola pikir yang berkembang, pola pikir yang bertumbuh gitu. Ya memang perlu proses lah bertumbuh. Kita waktu kecil kan nggak langsung jadi setinggi ini ya gitu. Kita nanam tanaman juga nggak langsung tinggi banget ya gitu. Ada prosesnya gitu. Dan memang kalau sometimes itu terasa berat ya, itu memang mungkin tantangannya di situ, ujiannya di situ, dan mungkin Tuhan memang benar-benar ingin diri kita berubah dari yang mungkin kita tidak terlalu bisa berkomitmen atas diri, atas perubahan baik pada diri kita tidak bisa disiplin, kita tidak bisa konsisten. Ya itu sih yang bakal akan digembor-gembor atau di apa ya bahasanya tuh, dicerca-cerca lah, dijeduk-jedukin sama Tuhan, sama semesta ini sih gitu. Kalau kamu nggak bisa ngatasin ini dan nggak bisa mulai berubah saat ini di bulan ini gitu, aku rasa siklusnya akan sama gitu. Jadi semisal kamu ada masalah finansial, akan melulu ada masalah finansial terus. Semisal kamu ada masalah soal pasangan, kamu mungkin kurang lebihnya sama gitu. Sebenarnya segala sesuatu masalah gitu, ada beberapa hal, dan gak hanya beberapa, dan mostly kebanyakan ya, memang masalah itu tuh timbul dari diri kita sendiri gitu ya. Ada hal-hal yang memang mungkin kita berada pada kondisi atau vibrasi yang gak oke, sehingga yang gak bagus, yang low, and then akhirnya kita tuh attract hal-hal yang kurang lebih sama dengan diri kita ya gitu. Oke. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. I'm so sorry kalau belibet, tapi kalau kamu mendengarkan dengan tenang dan dengan gelas yang kosong, dengan nyantai dari awal sampai terakhir, aku rasa kamu akan ketemu kok pola apa yang aku sampaikan. Kesimpulannya bakal ketemu ya gitu. Jadi
segala sesuatunya memang harus kita usahakan, dan segala sesuatunya memang butuh proses, dan tidak ada yang tidak mungkin untuk urusan kesuksesan ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk urusan keberuntungan gitu. Jadi keberuntungan yang memang sometimes kita harus persiapkan untuk itu. Oke, thank you so much for watching this video, Cancer, Scorpio, and Pisces. Semoga bermanfaat pesan ini untuk kamu ya, bisa untuk kontemplasi, refleksi, dan untuk perbaikan daily kita. Oke, thank you, bye bye.